Pertama saya akan berikan contoh kasus di Embos ini baru-baru ini dulu ya. Ada kejadian mobil itu nabrak. Nabrak sendiri, bukan ada supirnya. Jadi dia turun set, nabrak trotoar jalan. Dar. Oke lah, saya sebutkan aja lah. Totalnya habis sekitar 50 juta. Hampir 40 sekian, hampir. Halo Emosar, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Oke Emosar, saya akan membahas beberapa informasi tentang dunia car wash. Salah satunya konten hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang terjadi yang jarang dibahas di dunia car wash. Apa itu sesuatu yang terjadi yang jarang dibahas di dunia car wash? Yaitu tentang komplain dan kejadian. Nah, itu ada dua poin yang saya mau bahas, komplain dan kejadian. Komplain ini meliputi apa saja ya Emosar ya? Kalau Emosar perhatikan detail video-video saya sebelumnya, ada komplain yang membuat kita pinter, ada komplain yang membuat kita makin tidak pinter gitu. Pinter itu dalam artian saya mau katakan bahwa kita nanti bisa mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi komplainnya. Itu komplain-komplain yang membuat kita pinter. Kategorinya sudah ada, saya sudah contohkan di video-video saya sebelumnya. Nah, komplain yang membuat kita tidak pinter adalah yaitu komplain konyol, sepertinya begitu. Jadi ini bukan termasuk kejadian musibah atau kecelakaan, tapi keteledoran. Kesalahan kerja itu seperti apa sih? Kesalahan kerja itu yang contohnya nggak fokus, terus hilang fokus, terus apalagi tidak memperhatikan pekerjaannya dan lain sebagainya. Itu nanti saya akan bahas semua di sini. Ada beberapa menit yang perlu kita perhatikan ya. Nanti Emosar akan temui ini pasti ketika Emosar buka cuci mobil. Makanya saya mau katakan jarang sekali orang yang mau bahas tentang ini di YouTube. Orang kalau mau bahas ya bagaimana menjual alat, bagaimana menjual salon mobil, tidak dijelaskan. Nah, saya mau buat yang berbeda. Memang channel Emos Jakarta ini berbeda dari yang lainnya. Apa itu yang berbeda? Yang hal-hal yang paling sensitif di dunia car wash saya bahas semua di sini. Apa itu yang paling sensitif? Ya kayak gini, kejadian apa, kemudian ada komplain, ganti rugi dan lain sebagainya. Saya akan bahas di sini. Satu hal yang perlu dicatat Emosar, ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Kalau dengan konten seperti ini Anda takut, terus Anda kemudian menyimpulkan supaya cucian tidak banyak dan kalah saing, itu terlalu apa ya? Sederhana, terlalu prihatin saya pokoknya kalau ada komentar seperti itu. Jadi kalau Anda dengan konten seperti ini Anda terintimidasi dan Anda tidak jadi buka cuci mobil, nah berarti memang niat Anda itu tidak bulat dan tidak 100% untuk buka cuci mobil. Begitu. Pertama saya akan berikan contoh kasus di Embos ini baru-baru ini. Saya nggak sebutkan di Embos mana lah. Di Embos ini baru-baru ini ada kejadian Embosar. Kira-kira bulan yang lalu ada kejadian mobil itu nabrak sendiri. Nabrak sendiri, bukan ada supirnya. Ini komplain yang bikin konyol, bikin kita nggak pinter, dan solusinya adalah ya kita harus hukum, benar-benar hukum pekerjanya.
Ya, kalau ada unsur pidananya, pidanakan. Ya, karena ini memang kelalaian yang kelalaian dan kekonyolan kalau menurut saya. Jadi begini untuk kasusnya. Mobil itu diparkir ya, dari setelah selesai mobil ya, diparkir, kebetulan pemiliknya itu lagi keluar. Itu pemiliknya lagi keluar, tidak ada di tempat. Jadi mobil digeser ke sana, geser ke sini gitu. Karena ada Hembos itu ada yang lokasinya memang sempit sekali dan tidak bisa mobil itu ditinggal terlalu lama begitu. Jadi kalau selesai ya harus jalan, begitu. Mobil digeser, kemudian ketika menggeser mobil, si driver ini harus menggeser mobil lainnya supaya apa? Operasional itu tetap jalan. Nanti yang dari Pengguyuran bisa masuk ke Pengeringan, yang Pengeringan bisa langsung dikerjakan selesai. Nah, mobil ini mengganggu begitu. Jadi mobil yang nabrak tadi digeser dari tempat semula, digeser ke tempat yang ada, yang sebelum nabrak itu kondisinya. Nah, terus kemudian dia lupa narik rem tangan. Mobil ini kebetulan manual. Dia lupa narik rem tangan, set, terus kemudian dibiarkan. Infonya, kalau tidak salah, mobil tersebut masih nyala posisinya, tapi di posisi 0, netral, posisinya netral 0. Nah, kemudian Embosar, setelah dibiarkan mobil itu dibiarkan nyala dan lupa tarik handremnya, si driver ini mindah mobil lain atau keluarlah dari mobil tersebut. Nah, setelah keluar mobil tersebut, selang beberapa menit mobil tersebut jalan sendiri dari atas turun ke bawah kan posisinya miring begini ya Mosar. Posisi parkiran itu miring begini. Jadi dia turun nabrak trotoar jalan, dar, habis depan, rontok, bempernya, radiatornya rontok, semuanya rontok. Terus apa yang terjadi Embosar? Ya, jangan lupa di subscribe dulu ya channel Embos Jakarta. Nah, kalaupun ada videonya nanti saya bagikan sebenarnya videonya, tapi sayangnya CCTV itu nggak ngerekam karena sudah keluar dari lokasi gitu. Jadi udah ke jalan raya gitu, jadi nggak kekontrol, nggak termonitor lagi di CCTV gitu Embosar. Setelah nabrak bros begitu, selesai nabrak, ya udah kita hubungi pemiliknya. Bahwa ada kejadian insiden seperti ini, Bapak Ibu, bagaimana pertanggungjawaban kami? Ya pertanggungjawaban pemiliknya. Kemudian dengan sabarnya, tidak marah dan tidak begini tidak begitu. Yang penting mobil saya mau kembali. Kembali seperti semula maksudnya. Baik, kalau begitu mohon maaf sebelumnya atas ketemu ditarik ke bengkel. Dan ibunya tidak mau ke bengkel-bengkel biasa. Diperkirakan estimasi kalau di bengkel-bengkel biasa selesai dalam kurun waktu mungkin ya 10 hari lah selesai. 10 hari selesai. Tapi karena ini bengkelnya minta bengkel yang resmi, ya mulai dari towing dan lain sebagainya, itu udah biaya ya Mas ya. Jadi sudah dibawa ke bengkel resmi. Kemudian dibukalah situ estimasi, buka estimasi semuanya. Ya tahu sendirilah orang bengkel ya Mosar, orang bengkel resmi ini. Ya kalau bisa maunya diganti semua gitu kan. Kalau bisa, cacat-cacat dikit tuh nggak bisa diakalin. Cacatnya dikit, nggak tahu kapan cacatnya, itu pokoknya ganti semua. Ya karena kita salah, tempatnya salah. Ya kita sendiri yang di Embos sendiri yang ada insiden tersebut memang mengakui kesalahannya, ya tidak bisa. Ya kita hanya bisa bernegosiasi dan minta belas kasihan sama pelanggan. Kemudian muncullah estimasi sekian puluh juta Embosar. Besar, lebih dari 30 juta estimasi pertama untuk mobil tersebut. Oke, 30 juta selesai. Ya, besoknya saya datang untuk negosiasi kepada pemilik. Bapak Ibu minta maaf sekali lagi Bapak Ibu atas insiden ini. Kalau bisa dinegosiasi Bapak Ibu. Jadi
ini yang masih kemungkinkan untuk tidak bisa diganti gak apa-apa. Oh ya udah Mas, boleh, siap dikurangi lagi, keluar dapatlah potongan karena satu spare part tersebut 9 juta harganya, jadi 2 spare part bisa hemat 18 juta. Singkat waktu kita sudah dealing di situ. Oke, estimasi deal keluar angka di angka 19 kalau nggak salah, 19 jutaan lah. Itu kita sepakat sekarang untuk bereskan ini, transfer DP dan lain sebagainya dikerjakan setelah hari raya. Jadi ada libur lebaran ini 10 hari ya Bosar. Nah, pemilik kendaraan ini mau nggak mau, karena kendaraan tersebut untuk operasional, jadi kendaraan tersebut di bengkel selama hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih kalau nggak salah, mulai dari sebelum lebaran sampai sejauh setelah lebaran. Setelah selesai negosiasi dengan pihak bengkel dan pemilik kendaraan dan keluar angka tersebut, kita pikirkan untuk rental mobilnya. Hari sebelum lebaran itu kita rental mobil kalau nggak salah 5 hari. Terus kemudian ketemulah hari raya, rental mobil harus 10 hari. Karena mau nggak mau rentalan harus 10 hari, dan harga rental itu bisa naik hampir 70% di hari lebaran, di libur lebaran itu. Kita rental mobil 10 hari. Setelah lebaran masih perpanjang lagi rental mobil sekitar 10 hari sekian. Wah, banyak sekali yang perlu dikeluarkan. Begitu ya Mas. Nah, di situ kita total semuanya habisnya banyak sekali. Kalau saya sebutkan nanti bahaya ini. Bahaya di orang-orang yang mau buka cuci mobil, takutnya ngeri gitu ya Mas ya. Mau buka usaha cuci mobil, lihat ini. Oke lah, saya sebutkan aja lah. Totalnya habis sekitar 50 juta, hampir 40 sekian, hampir 50 juta. Ya, 49 sekian gitu. Oke, singkat cerita, selesai itu mobil, semuanya selesai, barang-barang yang diganti pun diantar ke tempat kita semuanya gitu. Jadi ini insiden yang terjadi di cabang Emos. Ada cabang Emos, saya suka sebutkan cabang. Nah, setelah selesai itu apa yang mau kita ambil dari konten ini Emosar? Ya, ketika kita membangun usaha cuci mobil dengan konsep yang sangat modern, mungkin ya, sangat modern, dan konsepnya sangat bagus begitu. Ini juga perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai Mas. Kenapa? Karena biasanya pelanggan ini ya, biasanya ini dari pemikiran saya atau asumsi saya bahwa ketika pelanggan itu melihat outlet itu tidak begitu, ya outletnya biasa-biasa saja, dan outletnya itu nggak wah gitu loh. Jadi dari ruang tunggunya, dari konsepnya itu nggak wah itu. Jadi orang juga berpikir untuk mengajukan klaim, misalnya mobilnya ada kecelakaan, itu nggak sedahsyat ketika dia dicuci mobil yang konsepnya itu wah gitu Mas. Ini dari pemikiran saya ya. Perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mau buka usaha cuci mobil itu, kita harus juga siap antisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Wah, kalau kejadian seperti ini ya kita bebankan sama pemiliknya, anak-anaknya aja. Maksudnya habisnya 50 juta misalnya untuk kejadian denda nabrak seperti ini. Ya suruh dia aja bawa. Pelanggan nggak mau tahu. Pelanggan nggak mau tahu itu. Jadi yang ditahu pelanggan, you punya usaha cuci mobil ya, usaha cuci mobilnya, bukan pada personal orang-orangnya, nggak seperti itu. Kenapa pelanggan nggak mau tahu? Karena pelanggan tahu bahwa anak ini nanti pasti nggak mampu untuk mengganti biaya kerusakan yang ada untuk mobil tersebut, kan begitu. Logikanya seperti itu. Makanya yang dikejar adalah tempat usahanya. Nah, dijumpai pula tempat usaha itu konsepnya udah bagus, udah modern, sistemnya sudah ada. Ya, jadi nggak mau. Kita sudah negosiasi nih. Pak, Bu, mohon maaf ya Pak, kita punya bengkel rekanan nih Pak. Jadi
sama saja Pak, nanti juga diganti diganti juga yang ori, sama saja kok. Kalau misalnya Toyota, Honda, Suzuki sama saja. Hanya ini bengkel rekanan kita, tidak melalui bengkel resmi atau dealer resmi begitu. Oh nggak mau Mas, saya nggak mau. Saya maunya di tempat bengkel resmi. Ya udah. Kalau sudah seperti itu kita mau bagaimana negosiasinya? Ya saya menghubungkan ini dengan outlet yang konsepnya bagus ya. Ya ini masuk dalam logika saya Mosar. Karena memang ya orang melihat tempat usaha kita ini bagus, tempat usaha kita ini konsepnya modern seperti itu. Jadi orang tetap nuntut kita, nuntut bagaimana supaya ya lu harus ngikutin gua lah. Gitu, istilahnya pelanggan itu seperti itu ya Mosar. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikutin ya, karena kita tempatnya salah gitu loh. Ya saya mau bagikan ini supaya kita tahu bahwa nanti yang akan kita temui itu hal-hal seperti ini. Ya kalaupun memang ada nih usaha cuci mobil dari Anda yang sebagai pemilik usaha cuci mobil yang sudah menjalankan usaha cuci mobilnya itu misalnya sudah jalan 10 tahun begitu, tapi tidak pernah ada insiden yang sampai sebesar itu Mas. Ya alhamdulillah itu bagus sekali. Tapi jangan sampai dipungkiri ada hal-hal kecil yang mengganti karpet, terus ganti mobil baret, ganti mobil keserempet karena insiden yang ada di karwas Anda itu nggak bisa dihilangkan ya Mosar. Itu nggak bisa dihilangkan dan itu memang real ada di dunia karwas. Jadi Anda nggak bisa menghilangkan itu kan, gitu loh. Apalagi kalau Anda sudah jalan misalnya 10 tahun, nanti kemudian anak buah Anda tuh kadang bersihin dalam, terus kemudian ada nyenggol apa yang patah, flash disk apa yang patah segala macam, itu pasti ada gitu loh. Kenapa ini saya ambil contoh yang besar? Nah supaya ketika hal besar ini terjadi, Anda sudah mendengar dari saya. Ya, ketika hal besar ini terjadi, Anda sudah mendengar dari saya. Jadi saya sudah sampaikan kepada kita semua bahwa oh iya ada ya di cuci mobil itu kita ganti mobil orang yang rusak karena diakibatkan kelalaian kerja, kegoblokan kerja dari karyawan kita itu nominalnya sampai sebesar 50 juta misalnya. Oh, ya ada ini. Tapi kalau kita bicara siapa yang salah tetap manajemen. Kita nggak bisa salahin individu anak-anaknya. Kita tetap, kalau saya pribadi saya menyalahkan manajemen. Jadi saya selaku di manajemen Embos juga banyak salah di sini. Kenapa terbiarkan sampai terjadi hal tersebut? Itu karena apapun, kejadian apapun, baik itu kejadian buruk dan kejadian baik di dunia karwas ini yang di Embos kelola, ya Embos yang bertanggung jawab. Embosnya yang harus bertanggung jawab. Nah terkecuali ini Embosar, terkecuali pengecualiannya seperti ini. Ada pidana misalnya, mohon maaf nih, pencurian misalnya. Pencurian yang unsur pidananya sudah ada. Nah, itu kami serahkan itu kepada pihak yang berwajib. Kami pelopornya yang menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau bisa diproses hukum ya silahkan diproses hukum. Begitu ya Mosar. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa ada di karwas itu kejadian seperti ini yang ganti ruginya bisa sampai puluhan juta. Nah tergantung kita nih, respon kita seperti apa setelah kita mendengar seperti ini. Apakah kita ngedrop, apakah kita merasa minder, ataukah kita merasa takut, atau apa? Kalau kita merasa takut jangan deh. Jangan buka usaha cuci mobil, nanti Anda akan stres ya, karena ya takut, mau nggak mau owner harus tanggung jawab seperti ini. Ya kalau cuci mobil cuma 50.000, terus kemudian Anda ganti kerusakan bisa sampai 40 sampai 50 juta, seperti apa? Kan nggak lucu gitu. Oke lah Mosar ya, udah makin malam ini. Mungkin itu saja video kali ini. Ya sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa
Masih ada beberapa kejadian-kejadian besar yang ada di Emos yang gantinya sampai puluhan juta itu ada. Karena apa, saya menganalisanya seperti ini, karena di Embos ini ya cuci mobilnya sudah tidak bisa dikatakan dengan cuci mobil yang biasa-biasa dan cuci mobil yang kecil. Karena di Embos ini cabangnya juga udah mulai banyak, Embosar. Dengan cabang yang banyak tersebut, ya orang melihatnya pasti beda lah orang itu. Embosar sendiri mungkin bisa bayangkan kalau Embosar menjadi pelanggan, kemudian Embosar cuci mobil yang biasa sama cuci mobil yang di tempat bagus, dari segi harga juga agak beda dikit lah ya. Makanya kalau ada kejadian-kejadian komplain kayak gini, ya pasti respon Anda juga beda. Anda merasa lebih tenang dengan cucian mobil yang mungkin konsepnya udah bagus mungkin. Walaupun nanti dari sisi lain ada customer yang mau nggak mau lo harus ganti yang ori, harus ke bengkel resmi, itu udah pasti. Nanti konsekuensinya itu. Ya, makanya dari awal saya katakan bahwa membangun cuci mobil dengan konsep yang bagus itu banyak, ada juga plus minusnya, ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Tapi dari keseluruhan pasti dengan modal yang besar ya harusnya mendapatkan income yang besar juga begitu. Dan kalau bisa kita semua dari manajemen Car Wash ini harus meminimalisir setiap komplain-komplain yang ada, yang meminimalisir. Ya kalau kita lihat kejadian itu, lumrahnya kejadian seperti ini, lalaian seperti ini ya setahun sekali. Kalau bisa jangan lah ya, setahun sekali pun jangan lah. Ini kejadian besar masalahnya, janganlah. Kalau bisa jangan sampai gitu loh. Tapi kan nanti faktanya kita akan temu itu, yang rusakin ini, rusakin itu gitu. Itu faktanya kita akan temu itu, Mas. Walaupun nanti ya kita nanti akan lihatlah seperti apa ke depan. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Yang jelas kita sebagai manajemen itu maunya outlet kita itu ya fine aja, berjalan seperti biasa, sesuai dengan ekspektasi omsetnya gitu kan, maunya kan begitu kan, Mas. Itu yang kita mau. Oke, jangan lupa di subscribe channel Emos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.